Halo, Assalamualaikum, selamat malam dengan Mas Salut Muhyiddin. Iya, betul. Oke, apa kabar Mas Salut? Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah baik. Bagaimana buka puasanya lancar? Puasa hari ini Alhamdulillah. lancar. Sudah seminggu nih kita puasa ya Mas Salut ya, seminggu lebih. Betul, betul. Tapi Lebaran masih lama, masih 3 minggu lagi nih ya. Belum lewat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Mas Salut untuk berbincang-bincang dengan saya di channel podcast Kacamata kita ini Mas Salut ya, untuk berbincang-bincang Ya, tentang topik diaspora Indonesia. Jadi memang sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Mas Salut ya. Jadi rasanya semua perhatian ya, termasuk para akademisi tercurahkan gitu kan di topik ini ya, untuk dengan COVID segala ya. betul dengan berbagai expertise yang dimiliki oleh para akademisi kita. Tapi ternyata dari perbincangan saya dengan teman-teman banyak juga yang merindukan ya. Jadi mereka juga kangen gitu dengan topik-topik lain gitu Mas Salut ternyata ya. Nah, Boleh. jadi akhirnya setelah dari hasil ngobrol dengan teman-teman itu saya putuskan oke lah, mungkin beberapa episode Kacamata kita ini saya perlu lagi untuk menggali topik-topik di luar COVID-19 untuk membuka kesempatan kepada teman-teman pendengar saya ini untuk terus belajar ya untuk topik-topik lain. Jadi nanti begitu udah selesai nih insya Allah COVID-nya sudah ready lagi nih dengan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya Mas Salut ya. Boleh, alhamdulillah. Oh, by the way, suara saya clear ya? Clear, bagus banget Mas Salut, thank you. Oke, Oke. thank you. Iya, jadi sesuai yang tadi sudah kita bicarakan di awal, malam ini kita akan berbincang-bincang tentang topik diaspora nih Mas Salut ya. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu familiar dengan istilah diaspora ini dan baru istilah ini baru mengemuka sekali itu kalau nggak salah pada tahun 2012 ya, pada saat diselenggarakannya Kongres Diaspora Indonesia pertama di Amerika Serikat. Mulai waktu itu Betul. perhatian masyarakat Indonesia uh, melihat pada potensi diaspora Indonesia yang ternyata cukup besar gitu loh. Dan kemudian tahun 2017 saat itu Mas Salut ya, ada kongres berikutnya yang cukup besar juga ya, yang dihadiri oleh mantan Presiden Barack Obama kan saat itu. Dan Betul, betul. akhirnya publik Indonesia pun kembali mencermati gitu tentang diaspora Indonesia ini. Nah, cuma itu tadi mungkin ada sebagian teman-teman kita yang masih belum terlalu familiar nih tentang arti dari diaspora itu sendiri. Boleh nggak Mas Salut mungkin jelaskan dari hal yang paling dasar gitu ya, sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan diaspora tuh Mas? Oke. Sebelumnya terima kasih buat Lia atas undangannya. Juga selamat ya, baru acara minggu lalu. Terima kasih sudah bersedia hadir jadi saksi. Jadi Ya, saksi langsung ditodong jadi narasumber. Terima kasih banyak Mas Salut. ya. Jadi memang suasana dalam COVID ini membuat orang semua dipaksa untuk kreatif ya, termasuk Betul. harusnya kita langsung di studionya, tapi karena belum boleh atau masih restricted, kita jadi lewat ini. Mohon maaf kalau suaranya nanti mungkin agak putus-putus atau apa. Iya, oke Oke. siap. Kembali ke topik yang ditanyakan, kebetulan saat ini posisi saya juga selain dosen di Macquarie, juga pengurus Indonesian Diaspora Network di global sebagai wakil untuk bidang human resources. Oke. Di Australia sendiri kita baru ada itu setahun setelah acara di Los Angeles, jadi Oke. 2013-an atau 2014-an, coba menghimpun teman-teman yang ada di sini, kemudian dibuatlah kita IDN Australia. Saat ini saya juga di kepengurusannya sebagai lagi-lagi wakil ya, bukan soalnya kalau jadi ketua pasti sibuknya minta ampun. Anyway, untuk kata diaspora sendiri sebenarnya lama sih ya, kalau dari literatur review itu dulu sangat identik dengan seperti orang merantau, terutama dari para orang Jewish atau yang keluar dari negaranya. Kalau kita familiar dengan kisah-kisah, kalau yang Kristen mungkin di Bible, terus ke Islam di Al-Quran, kita tahu setelah Nabi Moses berusaha across the river gitu ya, menyeberang, itu kan tinggal di Israel. Nah, ternyata juga di Israel
terjadi perpindahan harus keluar dari negaranya. Nah, mereka adalah disebutnya dengan diaspora. Kemudian dipakai kata itu ketika menerangkan tentang peristiwa Holocaust di Amerika yang banyak sekali orang-orang Jewish dikorbankan. Nah, kata-kata diaspora itu dipakai. Jadi waktu saat yang dulu-dulu identik dengan mereka dan sangat serem. Lama-kelamaan, over time terjadi proses. Diaspora tidak lagi hanya kepada mereka, tapi juga kepada banyak, termasuk African diaspora yang waktu ketika terjadi slavery banyak dari Afrika ke negara lain. Kemudian semakin ke arah abad 2000 ini kata-kata diaspora mungkin meluas digunakan untuk yang lain, termasuk untuk sebagai perantau. Jadi secara umum dibilang diaspora itu adalah perantau. Nah, jadi itu mengenai kata diaspora sendiri. Jadi sekarang terminologinya sudah berubah, tidak hanya melekat pada orang Jewish, tapi juga kepada segala macam yang diartikan secara umum sebagai istilahnya adalah para perantau. Mereka yang berada jauh dari negaranya, tetapi masih punya hubungan dekat. Itu arti umumnya. Jadi dari awalnya yang sangat berkonotasi atau lekat hubungannya dengan negatif, negatif dan juga dengan agama ya, Mas Salut ya. Agama, ya, betul. Di kitab-kitab suci, namun sekarang maknanya sudah berkembang lebih luas dan lebih umum ya. Mungkin kalau di Quran kaum yang hijrah ke Madinah itu bisa dibilang juga diaspora kali Mas Salut ya. Kalau kita mau bilang diaspora bisa juga, tapi tidak pernah terminologi diasporanya dipakai. Mungkin karena kata diaspora sendiri lebih refer dari Greek word ya, diaspir, artinya spreading atau penyebaran keluar dari wilayahnya. Sementara waktu itu kan kita bukan mau menyebar, tapi memang menghindari perbenturan daripada ini lebih baik itu lebih kepada perjalanan malah bilangnya. Nah ini dari beberapa literatur tentang diaspora ini ada beberapa aspek sih Mas ya, misalnya brain drain, itu kita familiar sekali ya tentunya dengan istilah brain drain ini ya, di mana negara pengirim gitu ya itu akhirnya kehilangan gitu kan sumber-sumber daya terbaik mereka gitu. Ada juga brain gain, brain circulation. Nah ini saya belum terlalu update lagi nih, mungkin ada brain apalagi gitu sekarang ya, istilah yang terbaru nih Mas Salut ya. Kalau untuk kasus Indonesia kira-kira feature atau aspek apa sih yang paling dominan dari diasporanya nih Mas Salut? Untuk Indonesia sendiri, saya ada satu tulisan yang kebetulan waktu itu juga di BINUS Jurnal ASEAN ya. Saya ceritakan itu di mana sih posisi diaspora dari Indonesia. Kalau kita melihat sejarahnya dengan mengartikan bahwa diaspora adalah orang yang tinggal di luar dari negaranya, kita tuh sebenarnya udah bisa di refer back waktu zaman penjajahan dulu ya, waktu zaman dari Belanda, kan ada ketika terutama setelah Perang Dunia selesai, beberapa komunitas kita dari Maluku terutama yang ikut juga menjadi bagian tentara Belanda, mereka dikasih pilihan mau gimana, mau ikut ke Indonesia lagi atau mengikut menjadi warga Belanda. Sebagian dari komunitas kita yang banyakkan dari latar belakang Maluku, ada yang milih ke sana, ada yang enggak. Nah itu kalau sudah bilang itu juga cikal bakal diaspora. Selain itu juga lagi-lagi zaman Belanda, mereka kan saat-saatnya waktu itu adalah mencari resources di luar negaranya yang nggak ada, dan mereka itu kebutuhan banyak tenaga, terutama mereka kan kecil. Jadi beberapa petani Jawa dibawa ke negara jajahannya, termasuk Suriname. Nggak heran kalau di Suriname bahasa Jawa, terutama dari kalangan yang rakyat biasa juga berkembang. Makanya nggak heran kalau Didi Kempot di sana langsung ngetop. Gitu. Salah satu apa mungkin fans hardcore-nya itu banyak yang dari Suriname ya Mas ya. Jadi artinya bahwa
perkembangan diaspora Indonesia itu sebenarnya bisa di-trace back dari histori ya, dari mulai zaman Belanda, kemudian setelah Perang Kemerdekaan kita banyak mengirim student-student, terutama waktu zaman Soekarno, kita ngirim student-student ke negara-negara sosialis, ke Eropa Moskow. Timur, ya. Jadi banyak beberapa orang yang tinggal di sana, dan kadang-kadang ya namanya manusia ya, pertama pergi mungkin kan sekolah atau kerja, tiba-tiba kayaknya kerasan, ya udah stay sana. Jadi tidak ada beda-beda macam-macam. Jadi komunitas Indonesia masih kita tidak bisa bilang diaspora di mana nih gitu. Kayak di Malaysia banyak kita didominat saat ini oleh para pekerja migran. Itu secara proporsi besar. Di Australia komposisinya 50-50 ya, antara yang pekerja dengan juga memang niat beresiden di sini. Di Amerika dimulai lebih banyak student atau keluarga-keluarga yang pernah bekerja di sana, kan American Dream istilahnya ya, semua orang open. Jadi juga mungkin 50-50 antara pekerja dan mulai dari kerja atau jadi student. Nah, jadi kita harus melihat petanya, negara mana ini. Kalau di Europe lebih banyak historically background, jadi network yang dulunya terus datang ke sana. Mungkin itu yang baru kita bisa saya petakan. Jadi memang tidak ada karakteristik khusus secara nasional ya Mas ya, kita harus melihat belum. Kita harus melihat per negara kali ya, seperti apa polanya yang terjadi di tiap negara gitu ya. Nah kalau berbicara diaspora kan mungkin kita paling lekat itu kaitannya dengan aspek ekonomi sih Mas ya. Namun diaspora itu kan juga sebetulnya sering menjalankan fungsi lobi politik di beberapa negara ya Mas ya, dan betul ya yang sudah tidak terbantahkan lagi tentunya inilah ya lobi kelompok-kelompok Yahudi kan di mana untuk negara Israel gitu ya, di Amerika sangat kuat gitu, atau mungkin juga di contoh-contoh negara lain, salah satunya mungkin diaspora Tamil juga akan cukup kuat pada waktu di IT sektor. Nah gimana nih Mas kalau diaspora Indonesia sendiri nih ya, misalnya gini deh, kita kan masih punya ganjalan lah untuk kasus Papua nih Mas ya. Dan ya kita tahu di beberapa negara, termasuk juga salah satu di Australia, itu kan lobby-lobby dari mungkin kelompok NGO ataupun partai itu cukup kuat kan, yang masih mendukung kemerdekaan Papua misalnya. Nah, ada nggak sih Mas ketertarikan diaspora Indonesia untuk terlibat dalam politik nasional di host country-nya itu Mas, seperti yang menjadi kelompok lobby atau menjadi MP? Karena kayaknya negara lain juga kan mulai nih, kalau nggak salah Vietnam ya, kayaknya mulai juga tuh ya, Korea, Vietnam kan juga mulai cukup aktif gitu diasporanya dalam politik dalam negeri negara hostnya. Ada nggak Mas kecenderungan diaspora Indonesia untuk ke situ nih kira-kira nih? Terima kasih, pertanyaan yang bagus banget, karena memang itu sudah menjadi pembicaraan terutama dari kalangan diaspora network ya. Jadi memang kita harus hargai inisiasi dari Pak Dino Patijalal waktu itu tahun 2012. Beliau masih menjabat sebagai dubes di Amerika. Jadi sebenarnya idenya sederhana awalnya, bahwa kalau tahun berapa sih kebangkitan nasional itu 28 ya, 20 Oktober ada para pemuda kumpul terus menyatukan Indonesia. Kenapa enggak sekarang juga karena mengingat bahwa Indonesia sudah banyak keluar para diaspora ini, kenapa enggak juga kita kontribusi semangat kebangkitan. Itu ide dasarnya, bahwa ingin memberikan. Karena yang jelas memang tadi saya bilang, ada di negara ini lebih dominan pekerja, ada di negara Timur Tengah misalnya di Mesir banyakkan pelajar, terus di Belanda tengah-setengah antara yang pelajar dan juga non-pelajar. Kemudian di negara lain dominan sama profesional, di Singapura misalnya ya. Jadi mungkin nanti kalau makin lama tinggal di Sydney dan Australia, Mbak Lia juga akan tahu Indonesia itu banyak kelompoknya, nggak cuma waktu latar belakang Indonesia bahwa datang dari Sumatera, datang dari Jawa, datang ini. Setelah nyampe di negara lain pun mereka juga ada yang suka berkelompok-kelompok. Misalnya kita di Sydney aja, kita ada dari Minang Saio, kita ada Bonapasogit dari Sumatera, ada kerabat Jawa gitu ya. Dulu seperti itu semuanya, jadi masih ada kelompok dan kadang-kadang sulit untuk menyatukan. Tapi alhamdulillah makin lama kesini sudah ada perekatnya, misalnya KJRI atau Diaspora Network gitu ya. Nah, yang membuat
karena kelompok dan istilahnya kita besar tapi spread out gitu ya, spread somewhere there gitu ya. Beda dengan misalnya India yang mereka senangnya Ngumpul. udah satu ini kumpul gitu ya, dan mereka punya spesifik misalnya I want to target IT sektor. Iya betul gitu betul ya. sekali Mas. Terus kalau di Jewish misalnya kayak dia bedagangnya gitu ya. Nah, karena kita tadi masih berpencar-pencar, sebenarnya kita kalau misalnya ada yang ahli IT, ada yang ahli restoran, ada yang ini, itu bisa kalau bersatu aja, jadi kan menguatkan satu ini. Jadi kadang-kadang ada yang satu kuat, tapi yang lain nggak kuat. Jadi mau dibilang benar nggak Indonesia ahli di bidang makanan gitu ya? Nah, jadi itu juga yang kita challenge ke semua teman. Sebenarnya kita bisa nggak memberikan ciri khas sendiri. Ya sudah dimulai dari teman-teman yang bergerak di bidang kuliner, bahwa katanya Indonesia sangat bagus atau istilahnya kaya terhadap makanan ya. Terus kalau dibanding dengan Thai restoran, kok belum banyak di Indonesia betul, gitu betul, juga kan. Kalau ini mungkin karena ya tadi kalau dibilang Indonesia, apakah gado-gado udah mewakili Indonesia? Apakah rendang mewakili Indonesia? Jadi kadang-kadang kita sulit juga untuk bilang. Iya, karena kita diverse banget sih Mas ya. Diverse sekali itunya. Tapi arah ke sana sudah mulai. Dan juga termasuk tadi pertanyaan dia, apakah mau menjadi misalnya political leader di negara tersebut atau enggak, itu sudah menjadi perbincangan kita, terutama setiap kemarin-marin Diaspora Network itu ada tiap tahun, tapi sekarang dibuat 2 tahun, kita melihat progresnya. Dulu misalnya pulang kampung bersama gitu ya, tahun kapan itu. Kemudian apa yang bisa dibuat di Indonesia, kemudian apa yang diaspora bisa baktikan dari negara masing-masing. Jadi arahnya udah mulai ke sana, dan juga di challenge, ada nggak nih second generation atau the third generation going to be political leader gitu. Karena kalau saya tinggal di daerah Epping area dan Macquarie area ini, udah ada tuh yang namanya wakil DPR-nya istilahnya ya, dari latar belakang Bangladesh, latar belakang Cina, latar belakang India. Tapi belum ada yang latar belakang Indonesia gitu lah. Adanya yang bergerak jadi direktur real estate ada, untuk kerja di bidang perbankan ada gitu ya. Tapi yang di politik tuh belum kelihatan gitu lah. Tapi pembicaraan ke arah sana udah mulai. Mungkin nanti Dr. Salut Muhyiddin setelah Amin. ingin mengembangkan ini ya, dari dosen kemudian jadi politisi, kan siapa tahu ya. Tapi tadi poin Mas Salut menarik tentang ini loh Mas. Jadi bahwa ternyata ikatan primordialisme dalam bentuk etnis ya, suku lah ya di Indonesia. Antara diaspora Indonesia, Indonesia ternyata lebih kuat ya daripada kemudian identitas nasionalnya gitu. Walaupun ya sekarang berusaha lah ya bagaimana kemudian diintegrasikan menjadi diaspora Indonesia gitu. Tapi memang itu karakter yang terlihat ya Mas ya, bahwa kita lebih suka kumpul-kumpul berdasarkan suku gitu ya. Nggak, sebenarnya gini, secara natural bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Sekarang kan kita gimana ngumpulnya itu berdasarkan ikatan apa? Iya sih, betul. Ya. Hal yang paling gampang adalah ketika kita punya sesuatu yang kita sama ya kita, ya. Misalnya kayak orang Sunda, dari Bandung gitu, atau dari orang Jawa, dari ini ya Semarang gitu. Itu kan menjadi sesuatu pelekat istilahnya ya. Orang tuh pengen ya kayak di kuliah pun juga gitu kan. Yang sukanya sport pasti ngumpulnya sama orang sport. Yang sukanya politik ya suka politik, atau yang suka hura-hura atau party pasti suka kumpul. Artinya itu mungkin sesuatu yang agak gampang dicari titik pertamanya gitu ya. Masalahnya ketika kita ngumpul-ngumpul itu, ya itulah menjadi sebagai alasan untuk kita kumpul gitu loh. Jadi dan kebetulannya itu primordialnya itu yang masih agak lebih kental. Tapi insya Allah ke depannya sudah lebih bervariasi ya, meskipun kayak misalnya Pasundan Group di sini, tapi latar belakang mereka mungkin juga ada yang mixed marriage, ada yang dengan ini, cuman sebagai pelekat aja sih. Jadi istilah benderanya apa sih nih kalau mau ngumpul gitu loh alasannya. Kalau agama gimana nih Mas? Kan itu juga faktor perekat ya. Sama juga. Jadi ada beberapa grup terutama di Sydney pun kita juga banyak ya, ada dari
Yang pertama itu generasi awal, tinggalnya dekat-dekat daerah maskot juga. Itu kita punya masjid namanya Tempi, jangan dibaca tempe ya. Oh iya, Tempi ya, betul. Tempi area itu terima kasih kepada para orang tua pendahulu kita yang pernah datang di sini. Mereka sudah berjuang untuk awalnya idenya lagi-lagi sangat simpel, bahwa mereka concern terhadap kelangsungan pendidikan agama anak-anaknya. Jadi beberapa orang tua senior kita kumpul terus memikirkan gimana nih caranya. Alhamdulillah waktu itu mereka juga secara financial mungkin enough ya. Dia waktu itu belum ada zamannya fundraising dan sebagainya. Belum ada kita bisa crowdfunding belum ya. Akhirnya mereka mencoba mengumpulkan dan kebetulan sekali ada gereja tua yang udah nggak dipakai lagi dan bisa ditransfer become a mosque gitu. Maka disebutnya sekarang masjid di Tempi. Dan untuk sekarang semakin banyak juga dari kalangan komunitas lain, termasuk dari golongan parti like PKS gitu ya. Kemudian juga ada grup Muhammadiyah, ada grup NU, ada grup Hizbut Tahrir, ada kalangan dari Aceh. Mungkin dari luar Islam juga, dari gereja juga cukup sangat kuat ya kayaknya Mas Salut ya. Ada gereja komunitas Jawa, ada gereja lainnya yang juga itu. Jadi nggak ada itu tadi pelekat sebagai ya. Sekarang alasannya apa sih gitu ya? Mau melekat berdasarkan agama atau pelekatnya berdasarkan daerah. Itu sebenarnya kalau buat saya sesuatu yang relatively kita perlu banggakan juga bahwa kita punya macam-macam cara untuk melekat. Tapi intinya semua kita sebenarnya pengen ada wadah untuk ngomong, untuk bicara bersama, dan untuk berkumpul gitu ya Mas Salut ya. Betul. Nanti mungkin perlu ada ini ya, berdasarkan minat kali ya, klub bulu tangkis ya. Ya kayak gini aja, profesional diaspora pun di daerah negara kita, nggak tahu Mbak Lia seberapa familiar dengan istilah kita ada I4, Ikatan Internasional Indonesia, Ilmuwan Indonesia, ada profesional GPAI, Gabungan Profesional Indonesia, terus para restoran juga punya ada kuliner Indonesia, kemudian orang IT saya pun yakin ada gitu ya. Jadi tidak harus daerah, tidak harus keagamaan, tapi profesional posisi pun ada. Oke. Dan keberagaman afiliasi itu sebetulnya adalah aset ya Mas ya, untuk bisa mempersatukan. Ya, malah kalau kita bisa bersinergi, itu bagus banget. Oke, siap Mas. Nah ini tadi sebetulnya Mas Salut sudah singgung sedikit sih ya tentang itu tadi mapping diaspora Indonesia secara global yang kita harus lihat sebetulnya per negara ya, karena tiap negara karakteristiknya beda. Ini Mas Salut udah lama sekali nih tinggal di Australia. Berapa tahun Mas ya, sejak 2011 di Sydney mulai sampai 2019 sekarang. Nah ini sebagai bagian dari diaspora itu pengurus institusinya gitu, dan juga pengamat ya yang juga belajar tentang hal ini, itu karakteristik atau aspek apa saja sih Mas dari diaspora Indonesia di Australia yang paling dominan? Mungkin tadi kan Mas Salut sudah jelaskan ya, ada sebagian yang bekerja gitu, ada juga yang kemudian memutuskan untuk tinggal secara permanen gitu kan. Namun misalnya dari segi usia, kemudian dari jenis pekerjaan yang dilakukan, apakah itu student, profesional, atau pekerja jenis lain, itu kira-kira mungkin akan panjang sekali sih ya. Ini mungkin satu penelitian sendiri, tapi kalau secara singkat bisa nggak Mas? Gimana nih Mas? Memang ketika kita bicara siapa aja diaspora itu, saya bilang tergantung sebenarnya informasi yang kita peroleh. Selama ini juga kan pemerintah agak kerepotan mencari siapa sih diaspora Indonesia. Karena berangkat dari definisi tadi ya. Kalau IDN atau Indonesian Diaspora Network itu kita mencoba merangkum as many as possible diaspora. Misalnya gini, kalau kita yang namanya diaspora itu ada 3 kategori. Jadi mereka yang memang lahir di Indonesia tapi besar di luar. Ya artinya masih brojol di sana terus besar di luar, itu diaspora murni gitu ya. Itu kelompok satu. Ada juga diaspora yang bapak ibunya aja tapi anaknya, jadi descendant, second generation istilahnya lah ya, atau setengah-setengah, bapaknya Indonesia atau ibu Indonesia terus bapak ibunya dari negara lain, tetap kita bilang itu Indonesia. Artinya regardless born di mana, di Indonesia atau enggak, selama dia di luar Indonesia kita bilang diaspora. Itu namanya second group. Nah,
yang terakhir, the third group itu sama sekali nggak ada hubungan lahir Indonesia atau punya saudara Indonesia, tapi concern buat Indonesia. Jadi secara emosional dia punya keterikatan Indonesia. Dengan Indonesia. Okay. Nah, kita sebenarnya itu buat biar para misalnya Indonesianis, pengamat atau mereka yang punya concern, kita anggap we are welcome for you. Jadi sangat sosial norm sekali. Jadi tidak rigid seperti bahwa pokoknya yang hanya berdarah Indonesia ataupun punya Indonesia gitu, enggak. Nah, sementara dari pemerintah pengennya adalah hanya orang Indonesia yang sedang di luar gitu kan. Jadi kan kita agak kamu ngomong diaspora yang mana nih gitu. Anyway, berdasarkan saya menggunakan definisi yang kalau di Australia itu waktu itu studi saya mencoba ada nih data dari sensus Australia yang kebetulan menanyakan kamu lahir di mana dan kamu ngomongnya di rumah tuh bahasa apa atau bahasa ibunya apa. Jadi dari bahasa daerah, bahasa aslinya. Sayangnya di sensus Australia cuma membedakan kamu citizen Indonesia, citizen Australia atau non Australia. Nggak dikategorize. Tapi begitu ditanyain tempat lahir, ngomong bahasanya, itu ada by country. Nah, in short case itu Indonesia diaspora berdasarkan definisi ini dia lebih banyak orang mudanya. Jadi usia sekitar usia sekitar 15 sampai 40-50 tahun gitu ya. Itu dominan sangat karakter migran, terutama migran ya. Nah, itu kalau kita gabung semua. Kemudian karakteristiknya soal perempuan laki-lakinya agak lebih banyak perempuannya, sekitar 45 atau sekitar 59 41 gitu. Jadi cowoknya agak sedikit karena kebanyakan mungkin frontiernya awalnya laki-lakinya, kemudian yang perempuan atau spouse-nya ikutan gitu ya. Jadi sebagai spouse, sebagai parent, sebagai anaknya ikutan. Itu untuk di Australia sendiri. Kalau tiap state tadi kita bicara soal diaspora di negara lain ya. Di Australia pun juga beda-beda. Yang dominan pelajar itu banyak di daerah South Australia, kayak di Adelaide atau di mana. Tapi kalau di Sydney lebih banyak datang sebagai migrant workers, either profesional atau sebagai permanent resident. Ada studentnya, tapi tidak sebanyak kalau di South Australia. Makanya ketika kita lihat berdasarkan kapan datangnya, itu lebih banyak yang recent coming itu sekitar 2-3 tahun lalu itu di daerah South Australia. Sementara kalau di Sydney, Brisbane agak berimbang ya antara pelajar dan juga profesional ataupun yang residen. Perth juga agak banyak profesional. Kemudian Tasmania, ini agak unik kalau Tasmania. Kalau Melbourne atau Victoria, dia banyak yang pelajar, tapi didahului dengan datang ke sini bukan pelajar dulu. Jadi lebih pada visit family-nya atau saudaranya, kemudian transfer jadi pelajar gitu ya. Kalau di Tasmania ini agak unik karena dia di pulau ya. Jadi yang lama ada, yang pelajar tidak terlalu banyak sih. Lebih banyak penghuni lama gitu yang udah mau spending di cold weather. Kalau there is no other choice, kalau student ya udah deh sana gitu karena agak dingin juga dibanding di tempat lain. Soal profesional atau enggaknya, bentar saya lihat itu lumayan banyak yang bekerjanya di bidang apa nih ya? Tidak sorry, saya belum di stack by pekerjaan, tapi lebih kepada yang kalau datang sebagai workingnya sebagai full time, terutama mereka yang datang lama. Tapi menjelang ke sini saya bandingkan setiap tahunnya ya, misalnya 2011, 2015, 2016 itu makin yang kalau datangnya terakhir-terakhir ini lebih kepada yang kontrak sistemnya gitu ya. Jadi kalau dulu-dulu ya mungkin juga tergantung perkembangan ekonomi ya. Di tempat lain juga sekarang makin susah untuk mendapatkan permanent position. Jadinya kalau dilihat trennya
dulu banyak yang full time, sekarang makin ke sini yang recent migrant, arrival migrant itu lebih banyak kepada part time atau bentuknya kontrak gitu loh. Yang profesional belum terlalu banyak, masih banyak kan di casual type thing gitu loh. Karena lagi-lagi kita kompetisinya nggak cuma sama yang lain ya, China itu terutama dan India. India ya secara natif mereka juga udah bagian bahasa Inggrisnya ya. Kemudian, nah satu lagi kesulitannya, ketika kita tidak punya network yang kuat, itu juga menjadikan challenge buat ketika datang ke sini. Karena di mana-mana mungkin nanti bisa ngobrol dengan teman-teman lain di sektor lain, kayak di cleaning service saja misalnya. Student-student ketika pengen coba part time misalnya atau di shopping center, itu kalau nggak ketemu sangkutannya istilahnya agak susah gitu. Ingat teman-teman di Macquarie Uni, kita pengen kerja di Macquarie Center misalnya, ketika ada satu Indonesia yang pernah nyantol di sana, lebih gampang dibandingkan ketika kita proses dari awal lagi gitu ya. Karena udah didominasi sama orang Meksiko nih, orang Filipina gitu. Waduh, susah lagi. Gitu lagi. Oke, berarti itu tadi network itu penting ya Mas ya. Network sangat penting ya. Dan tadi menarik ya bahwa bahkan di setiap state sendiri karakteristiknya beda ya. Bervariasi. Ya saya kan sekolah di New Zealand nih Mas ya, di Christchurch pula gitu, yang kotanya nggak terlalu banyak lah orang Indonesia. Jadi memang ya saya merasakan hal yang sangat berbeda gitu loh pada saat saya pindah ke Australia gitu, di mana rasanya saya gampang sekali menemukan orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia gitu ya di public transport. Bahkan pernah saya lagi di satu tempat di stasiun apa saya lupa, itu di depan saya itu teteh-teteh ngomong bahasa Sunda gitu loh, dan saya langsung ya waduh gitu kan. Iya, jadi saya pikir dengan segala karakteristik yang Mas selalu ceritakan, saya pikir mungkin diaspora Indonesia di Australia merupakan salah satu yang cukup mungkin paling potensial juga ya Mas ya untuk dikembangkan gitu ya networknya, karena jumlahnya juga besar. Oke, nah ini yang terakhir nih Mas. Tahun ini akan ada kongres lagi? Kayaknya sih nggak ada ya, adalah karena sedang COVID ya. Tahun depan, oke. Iya. Menurut Mas Salut, ya mungkin kita kaitkan juga dengan krisis sekarang ya. Tapi kalaupun juga tidak ada krisis gitu ya, bentuk kontribusi apa sih Mas yang paling tepat gitu dan yang paling memungkinkan gitu diberikan oleh diaspora Indonesia kepada tanah airnya saat ini? Soalnya gini Mas, kadang kan masih tuh ya ada keluhan-keluhan kayak misalnya, saya mau pulang gitu, tapi nanti saya nggak dihargai gitu kan, nanti ilmu saya nggak kepake gitu kan, keluhan-keluhan atau curhat-curhat seperti itu masih sering terdengar gitu ya, walaupun Presiden Jokowi sendiri kan sampai benar-benar menghimbau kan, ayo kita kalian pulang gitu kan, tanah air kalian membutuhkan kalian gitu. Nah cuma apakah kemudian gitu ya diaspora Indonesia ini menunjukkan kontribusi optimalnya itu dengan pulang gitu Mas, atau sebetulnya ada bentuk lain gitu di mana mereka bisa tetap menetap di negara di mana mereka tinggal sekarang, tapi bisa memberikan kontribusi yang juga tidak kalah optimal dengan mereka pulang. Nah kira-kira gimana nih Mas, kontribusi seperti apa sih Mas yang paling tepat gitulah diberikan oleh diaspora Indonesia pada saat ini? Ya, makasih. Ini sangat relevan sekarang ini. Sebenarnya premisnya udah mulai agak berubah. Mungkin dihubungkan sama tadi yang ada brain gain, brain drain, brain circular ya. Dulu memang ketika terutama awal-awal kata-kata diaspora diumumkan itu, orang pokoknya bayangannya hidup di luar tuh enak ya. Sementara kita agak susah-susah di tanah air gitu loh. Ngapain mikir ini? Jadi, nanti yang pintar-pintar aja pada keluar, itu kan itu waktu premis kata-kata brain drain-nya. Kemudian terus ada juga mulai diubahkan ketika kita mulai promosi soal diaspora dan sebagainya, bahwa bisa juga brain gain atau brain circulation, artinya nggak harus kita ke sana, tapi juga kita di sini dipakai. Prinsipnya sebenarnya itu terjadi nggak cuma di tanah air ya, sesama diaspora pun juga gitu. Ketika pulang pengen dong dihargain, difasilitasi gitu ya. Di saat yang sama juga di Indonesia terjadi katakan misalnya kita minta ada waktu
rame sih waktu pas pemilu-pemilu. Kok kenapa kita nggak ada wakil sih dari Indonesia gitu, betul, wakil masuk diaspora dapil gitu ya. Padahal dapilnya masuk ke Jakarta. Dapil strategis kok ya. kita dapilnya masuk Jakarta. Memangnya Jakarta mewakili luar negeri. Betul, Terus sementara dari pihak yang jadi terpilih, ya kita dapil Jakarta, tapi kalau kunjungan kerja, kunjungan ongkos Jakarta. Gimana kita mau kunjungan kerja ke luar negeri gitu loh. Jadi mereka juga bertanya, kita bertanya gitu ya. Terus at the end of the day, sebenarnya dialog sih yang membuat kita makin agak cair suasananya. Jadi waktu pas pembukaan oleh SBY dibilang ya silahkan pulang, kita hargai. Kemudian juga para diaspora ketika pulang, loh ilmu saya begini, saya butuh lab atau butuh yang alatnya seperti ini, kok nggak ada, percuma dong saya pulang gitu. Nah yang terjadi sekarang adalah jadi negosiasi dan juga kompromi antara satu dan lainnya. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Para diaspora yang bisa untuk menciptakan diharapkan lebih baik itu dibandingkan mereka yang meminta fasilitas. Dan ini. Difasilitasi itu bagus ketika kita juga memberikan kontribusi ya. Katakan kalau kita bisa membuat application atau apps yang bisa membantu Indonesia, tidak harus berada di Indonesia, tidak harus ada di luar, kita bisa dilakukan mana aja. Yang penting adalah seberapa besar sih manfaatnya itu kepada komunitas Indonesia atau masyarakat Indonesia sendiri, gitu kan. Nah, ya, itu lebih kepada tujuannya Mulia Diaspora Network sendiri, menghubungkan, kita connecting the dot. Jadi kalau ada satu dot yang lebih kuat, kenapa enggak dihubungkan dengan yang lain supaya jadi bersatu. Itu sih ekspektasinya bahwa jangan cuman kayak ini ya istilahnya kok so nasionalis banget apa what the country can give you, but what can you give to the country. Tapi itu memang sangat mulia sekali kata-kata itu ya, artinya jangan mikirin apa yang kita bisa dapetin, tapi apa yang bisa kita berikan. Ya memang betul pada saat prosesnya mungkin kita butuh sedikit fasilitas untuk memperjuangkan gitu ya. Dan itu sebenarnya yang membuat dari beberapa studi menunjukkan bahwa posisi antara pemerintah dan diaspora di luar menjadi balance. Kalau sekarang ini kan seperti ada satu pengen yang lain tidak bertemu. Ketika ada dialog, maunya di sana apa, kita maunya di sini apa gitu. Nanti negosiasi, ketemu negosiasi itu yang membuat kita istilahnya bermitra jadinya. Jadi diaspora akan dianggap sebagai mitra, bukan sebagai saingan. Demikian juga nanti persepsi di tanah air. Jadi, ternyata di luar negeri nggak semuanya enak. Ada juga yang kerja sampai malam harus ini. Dan ini juga artinya, ya mungkin gajinya kalau di dolar gede. Tapi kan opportunity cost yang lain juga mahal. Tidak punya pembantu, jauh dari orang tua, dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak dilihat juga. Jadi, kayak sekarang makin terbuka dengan banyak dialog, entah lewat podcast, atau entah lewat blog, entah lewat apa. Itu mungkin makin bagus. Negosiasi dan kompromi itu tadi Mas ya, menarik sekali. Iya, dan terutama memberikan manfaat yang besar. Betul, memberikan manfaat dan itu bisa dilakukan di mana saja ya Mas Alut ya, nggak harus pulang. Di tempat dimanapun berada, tetap bisa memberikan manfaat yang optimal ya untuk tanah air. Iya, sebenarnya sih satu intinya gini, semua orang tuh pengennya enak ya, comfortable. Teman, apakah definisi comfortable buat kita sama dengan comfortable di sana? Nah, ketika semuanya bisa didialogkan, ya ketemulah titiknya harusnya gitu loh. Oke. Iya, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita malam ini, Mas Alut. Banyak sekali poin menarik. Saya dulu soalnya skripsi saya tentang tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia, Mas. Jadi masih ada nih passion yang mungkin setelah S3 ini ingin lagi gitu menekuni tentang ini ya, tentang migrasi dan juga tentang apa, dan termasuk juga mungkin tentang diaspora gitu. Terima kasih banyak, dan saya yakin nanti pendengar podcast saya juga banyak sekali mendapatkan masukan. Kalau boleh ada satu message terakhir, boleh? Boleh, silakan Mas. Ya, yang tadi kan tanya apa diaspora lakukan saat ini, ya terutama berkaitan dengan COVID. Kebetulan kemarin malam kita diinisiasi oleh Diaspora Network Global, kita berbincang dengan Pak Wakil Menteri Luar dengan Negeri. Pak Mahendra Siregar ya. Betul, dan alhamdulillah di sana kelihatan apa sih ekspektasi dari pemerintah, kemudian juga kontribusi
kita appreciate terhadap semua pihak, terutama dari para pekerja di rumah sakit ya sebagai garda terakhir atau garda terdepan yang sudah menangani ini. Oleh karena itu kita juga dari beberapa negara laporan ke Pak Wamen bahwa ada yang menghimpun dana untuk beli APD, ada yang juga mencoba memfasilitasi para pekerja migran yang mau balik gitu ya, atau juga memberikan bantuan kepada terutama para pelajar yang misalnya kekurangan atau enggak. Jadi mungkin itu adalah cuman kasih tahu bahwa dimanapun berada kita sebenarnya concern kok terhadap apapun yang terjadi di tanah air. Tadi poinnya menarik, tepat banget tuh Mas yang memberikan bantuan kepada tenaga kerja migran ya, karena kan mereka juga masih ya harus berjuang kan dalam kondisi COVID seperti ini ya. Menurut Pak Wamen itu ada sekitar lebih dari hampir 60 ribuan kalau nggak salah, hampir akan kontraknya tuh habis gitu ya. Sementara negara masing-masing kan juga kapan mau memperpanjang atau ini nggak tahu ya sedang kapan mengalami ya. kesulitan ekonomi juga ya gitu kan. Kalau para ABK anak buah kapal yang dikerja di perusahaan besar mungkin dia punya jaminan, oke, kamu pulang dulu, nanti begitu ini kita hire lagi dengan pesangon tiap bulan segini. Itu kalau yang kerjanya lumayan bagus. Nah, sementara pekerja migran terutama di daerah Timur Tengah dan di Malaysia dominannya, itu mereka kadang nggak ada ketidakpastian. Ya kita bilang ya tahu sendirilah kita suasananya seperti ini. Kapan mau di-hire lagi juga kita nggak tahu kapan gitu kan. Cuman emang agak beda di Malaysia kan banyak kan dikerja grup sebagai kayak company. Sementara di Middle East kan banyak kan yang kerjanya per orang, per family gitu ya. Per family mungkin bisa tergantung kau family-nya baik, ya kamu datang lagi deh kalau udah. Tapi kalau yang kayak di pabrik atau di perusahaan kan itu kayak as a group gitu ya, harus hire semua itu. Iya betul, dan pelajar juga nih Mas ya, karena kan kayaknya banyak juga yang mengalami kesulitan ya, karena beberapa kan juga mereka part time job gitu kan, terutama ya yang agak sulit. Betul iya. Jadi terima kasih sekali tadi infonya bahwa ya diaspora Indonesia dimanapun berada itu berusaha juga menyumbangkan yang terbaik ya pada masa krisis ini ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Salut, sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari berikutnya ini. Baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.